Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang menarik, yaitu kisah dari Nabi Daud alaihi salam. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, ya. Jadi kisah Nabi Daud alaihi salam ini ya bisa kalian dapatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 146 sampai 151. Nabi Daud alaihi salam, ya. Nabi Daud sebelumnya adalah seorang prajurit pasukan Talut dari Bani Israel, ya, sebagai raja mereka. Jadi Nabi Daud ini dulunya itu seorang prajurit, ya, dari sebuah pasukan ya yang dipimpin sama Talut, ya, yang mana Talut ini sebagai raja dari Bani Israel, ya. Jadi kisahnya sebetulnya Talut ini ada karena permintaan dari orang-orang Bani Israel ketika itu, ya. Jadi orang-orang Bani Israel menginginkan mereka ini punya seorang pemimpin yang mereka itu berperang bersama pemimpin tersebut, ya. Kemudian ditanya kepada mereka apakah benar-benar siap nih mereka ini untuk berperang. Ya, mereka katakan siap, ya, karena mereka ini sudah diusir dari kampung halamannya, dari anak-anaknya. Namun ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala ya pilih salah seorang di antara mereka, ya, Allah pilihkan buat mereka ini seorang raja yaitu Talut, ya, ternyata mereka ini ingkar janji, ya. Banyak yang nggak ikut perang, ya, hanya sedikit saja. Kemudian gak hanya itu juga, ternyata orang-orang Bani Israel ini memang kebiasaan mereka, ya, yang sukanya tidak nurut, tidak patuh, ya. Oleh karena kalian di sini kalau kalian tidak suka sering gak nurut kalau dikasih tahu, ya berarti kalian ini nggak jauh beda sama orang Bani Israel, ya. Nah, ternyata setelah juga Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi mereka seorang raja, ya, agar mereka ini berperang bersama raja tersebut yaitu Talut, ya. Mereka bertanya lagi, kenapa nggak kami aja yang mendapatkan kerajaan, kenapa harus Talut? Gitu. Orang-orang Bani Israel ini bertanya lagi. Ya. Namun ya dijawab oleh nabinya ketika itu, ya bahwasannya ya ini sudah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan mereka juga bertanya, kenapa Talut ini diberi kerajaan tapi hartanya nggak banyak. Gitu. Dan dijelaskan juga bahwasannya Talut punya kelebihan dan keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari sisi apa? Kecerdasan dan juga kekuatannya, ya. Ya, sampai pada akhirnya mereka bersiap dan untuk berperang, ya. Talut di sini dipilih karena keberanian. Jadi benar kan tadi Talut ini dipilih kenapa? Karena keberanian, kekuatan serta luasnya ilmu tentang pemerintahan dan siasat perang. Nah, walaupun ternyata memang dia punya kerajaan dan hartanya ini nggak terlalu banyak dan tidak seperti yang diinginkan oleh orang Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa taala pilih Talut kenapa? Karena punya kecerdasan, kekuatan, ya, dan juga ya ilmu yang banyak tentang pemerintahan dan siasat perang. Nah, akhirnya Talut ini mengajak pasukannya untuk bersiap-siap berperang melawan Jalut, ya, seorang raja yang lain. Namun di tengah jalan Talut ini memberikan ujian kepada pasukannya, dan dikatakan, wahai pasukan, bahwasannya kalian ini akan melewati sebuah sungai, ya. Dan barang siapa di antara kalian yang minum dari sungai tersebut, maka kalian bukan dari pasukanku, bukan dari golonganku. Ya, ternyata apa yang terjadi? Ya, orang-orang dari Bani Israel ini, ya, pasukan yang terdiri dari Bani Israel ini ternyata kebanyakan mereka nggak nurut, ya.
ketika lewat sungai tersebut banyak dari mereka itu yang minum, ya, hanya sedikit saja. Subhanallah. Nih, memang ciri khasnya orang-orang Bani Israel itu nggak nurut nih, nggak patuh. Kemudian akhirnya terus berlalu, ya kan, hanya tinggal sedikit pasukan, dan pada akhirnya ketika sebentar lagi ingin sampai nih di medan perang, ya, salah seorang dari mereka itu berkata, ya, apakah mungkin kita ini akan mengalahkan pasukan Jalut? Gitu. Mereka ragu karena ketika itu pasukannya mulai sedikit, ya, mulai tersingkirkan orang-orang yang tidak nurut tadi. Nah, ternyata apa? Salah seorang dari mereka pun menjawab, yang orang ini, ya, dia itu punya keyakinan, sangat yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata apa? Ya, berapa banyak, ya, kelompok yang kecil ini bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu, ya, Subhanahu wa taala, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan benar saja, ya, ya, ketika sudah berhadapan, ya, akhirnya ketika mereka berhadapan dengan Jalut serta tentaranya, pasukan Talut bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah, ya. Mereka berkata kepada Allah apa? Rabbana afrigh lana, ya. Wahai Tuhan kami, ya, afrigh lana alaina sabra, ya. Berikanlah kepada kami kesabaran, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafir, dan menangkanlah kami dan tolonglah kami di atas orang-orang kafir. Ya, mereka berdoa ketika sudah berhadapan dengan pasukan Jalut, mereka berdoa dan mereka sabar ketika itu. Dan akhirnya apa? Kesabaran mereka ini membuahkan hasil. Ya. Nabi Daud ternyata melampaui keberanian mereka. Ya, Nabi Daud melampaui keberanian mereka. Jadi Nabi Daud ini ternyata menonjol di antara pasukan yang lain, ya kan? Melampaui keberanian para pasukan yang lain dan berhasil membunuh Jalut. Akhirnya Raja Jalut ini, ya, yang dari pihak musuh, terbunuh di tangan Nabi Daud alaihissalam. Ya, sehingga pasukannya kalah. Ya, yang namanya perang nih, zaman dahulu nih, ketika komandannya atau pemimpinnya itu mati, itu tanda kekalahan dari pasukan tersebut. Ya. Allah menolong Bani Israel, kemudian Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi seorang nabi dan memberinya hikmah serta kerajaan yang kuat. Ya, dan ini bisa kalian baca lagi kisahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 146 sampai 151. Setelah Nabi Daud alaihissalam, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan diberikan kepada Nabi Daud ini kerajaan. Ya, karena atas keberhasilan beliau, keberanian Nabi Daud alaihissalam, ya, membunuh Raja Jalut ketika itu. Dan setelah itu Nabi Daud alaihissalam ini ternyata ketika menjadi seorang raja, beliau ini memiliki sifat-sifat yang mulia, ya. Sini Nabi Daud adalah seorang raja yang adil. Sifat pertama beliau ini seorang raja yang adil, kuat, dan bijaksana. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Saba ayat 10 sampai 11. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bahwasanya Nabi Daud alaihissalam ini diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa apa? Ya, kerajaan, hikmah, kebijaksanaan, ya, dan lain-lain. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada para gunung dan juga burung untuk apa? Untuk bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Ya, subhanallah. Ya. Jadi ketika Nabi Daud alaihissalam ini bertasbihnya itu bersama para gunung-gunung dan burung-burung. Bagaimana tasbihnya mereka? Allah Ta'ala ala wa alam. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana cara gunung-gunung dan burung-burung itu bertasbih. Dan gak hanya itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya,
menjadikan besi itu lunak di tangan Nabi Daud alaihissalam. Ya. Artinya besi yang begitu kuatnya ya, yang begitu besarnya itu di tangan Nabi Daud alaihissalam itu lunak, jadi lembek. Yang begitu kerasnya jadi lembek di tangan Nabi Daud alaihissalam. Dan dengan hal itu Nabi Daud alaihissalam bisa membuat baju besi. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Daud, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Daud untuk senantiasa beramal soleh. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat amalan kita. Ya, sebagaimana jelaskan bahwasannya Nabi Daud alaihissalam ya, diberikan sebuah mukjizat, ya, yaitu apa? Besi yang begitu keras itu menjadi lunak di tangan Nabi Daud alaihissalam, ya, sehingga Nabi Daud alaihissalam ya, mampu membuat baju besi dengan tangan beliau sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini melunakkan besi bagi Nabi Daud sehingga besi itu dapat dibentuk oleh tangannya sendiri. Subhanallah, ini mukjizat yang sangat agung. Beliau adalah manusia pertama yang membuat baju besi. Jadi baju besi ini ya, yang dipakai ketika perang, ya, siapa yang pertama kali membuat? Ya, yang pertama kali membuat adalah Nabi Daud alaihissalam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah apa yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Dan Nabi Daud makan dari hasil jerih payah dan usahanya sendiri. Nah, ini dia nih. Jadi kalau kalian nanti sudah besar, ya, jangan sampai kalian ini berpangku tangan, ya. Ya, hanya diam saja, nggak mau berusaha. Ya. Kalian harus berusaha, ya, mencari rezeki sendiri. Ya. Karena apa? Karena sebaik-baiknya rezeki itu apa? Ya, adalah yang dihasilkan dari jerih payah kita sendiri, dari usaha kita sendiri. Ya. Jadi walaupun sekarang kalian masih kecil, ya belum bisa mencari nafkah sendiri, belum bisa mencari uang sendiri, masih minta kepada orang tua. Namun nanti kalau kalian sudah besar, kalian harus bertekad ya untuk mencari rezeki sendiri, mencari nafkah sendiri, yang dengan nafkah tersebut kalian bisa menghidupi kehidupan kalian sendiri. Ya, jangan sampai kalian meminta-minta terus sama orang tua, ya, apalagi meminta-minta kepada orang lain, ya. Karena hal tersebut ya termasuk perendahan terhadap diri kalian sendiri, ya. Justru seorang muslim itu harus kuat, ya, punya jiwa yang besar, ya, malu untuk meminta-minta terus kepada orang lain. Lihat di sini sebagaimana Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ya makan ya dari jerih payah sendiri. Dengan cara apa? Beliau membuat baju besi, kemudian dijual baju besi tersebut. Dan ternyata ya, selain Nabi Daud alaihissalam, ya, seorang yang sangat ulet, ya, rajin ya dalam mencari nafkah untuk kehidupannya sendiri, beliau juga ini adalah nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebelumnya di ayat yang sebelumnya kita sudah bacakan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Daud agar beramal soleh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat amalan hambanya. Oleh karena juga kita sebagai seorang muslim, ya, ketika kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak, ya, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut? Ya, di antara cara mensyukurinya adalah dengan meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat tersebut justru membuat ibadah kita semakin lemah, ya, ini tandanya kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat di sini. Nabi Daud sangat taat beribadah kepada Allah. Allah bercerita tentang ketaatan beliau. Dan ingatlah, hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran surat Shad ayat 17. Ya, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Daud sebagai seorang hamba yang kuat, ya, punya kekuatan, ya. Sampai-sampai kekuatan ini bisa mengalahkan siapa tadi? Raja Jalut, ya. Dan ternyata apa? Nabi Daud ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang amat taat. Subhanallah. Ini juga
keteladanan yang harus kita ikuti, ya. Dimana kita sebagai seorang muslim harus menjadi seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dari yang kecil maupun yang besar. Sunnah makan bagaimana caranya. Kemudian kewajiban yang besar misalnya taat kepada kedua orang tua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ya. Dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud. Ternyata puasa nih di antara banyak puasa sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud, puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Ya, pasti kalian sudah tahu kan? Yaitu puasa dengan cara selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya seperti itu. Dan itu adalah kebiasaannya dan puasanya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nabi Daud senantiasa rajin berpuasa, yaitu dengan sehari berpuasa dan sehari berbuka. Selanjutnya juga, anak-anakku sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan sebuah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Zabur. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian lainnya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ya, Quran surat Al-Isra ayat 55. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang berbeda-beda kepada para nabi dan rasul. Ya. Ada yang diunggulkan dari yang lain, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya Allah menurunkan kepada Nabi Daud sebuah kitab, yaitu apa? Kitab Zabur. Allah menganugerahkan suara yang indah kepada Nabi Daud. Dan ini juga diantara mukjizat Nabi Daud alaihissalam, bahwasanya Nabi Daud ini memiliki suara yang indah. Setiap kali beliau membaca Zabur, burung-burung dan binatang liar ikut berkumpul di sisinya. Bahkan sungai-sungai pun ikut berhenti mengalir, subhanallah. Jadi ketika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, ya. Seperti apa sih kitab Zabur? Allah Ta'ala ala wa alam, ya. Ya, dengan bahasa apa? Pak Arus juga nggak tahu. Jadi ketika setiap kali Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, apa yang terjadi? Ternyata apa? Burung-burung dan hewan-hewan yang ada di sekitar itu ikut berkumpul mendengarkan. Ya. Dan gak hanya itu, ternyata apa? Sungai-sungai pun berhenti mengalir. Allahu Akbar. Sehingga tidak berisik dengan gemericik air. Sungainya berhenti mendengarkan apa yang dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Ya, karena Nabi Daud juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suara yang indah. Ya. Jadi gak hanya manusia saja yang menikmati, bahkan hewan-hewan pun ikut menikmati. Allah telah menguatkan kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Beliau memerintah kerajaannya dengan adil dan bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sekian banyak karunia-Nya, Allah Subhanahu wa taala juga menguatkan kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam. Ya. Dan ini di antara sebabnya adalah karena Nabi Daud alaihissalam, ya, adalah seorang raja yang adil dan juga bijaksana. Beliau memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Daud juga mengajak kepada kaumnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berlaku adil. Ya, adil adalah apa? Yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesungguhnya Nabi Daud adalah panutan dalam ketaatan kepada Allah dan juga keadilannya dalam memutuskan perkara di antara manusia. Nabi Daud alaihissalam, ya, memiliki sifat yang sangat adil, ya, sehingga beliau ini adil dalam memutuskan perkara di antara manusia, tidak menzalimi mereka, tidak yang salah dianggap benar dan benar dianggap salah, namun yang salah dikatakan salah
dan yang benar dikatakan benar. Demikianlah Allah mengajarkan kepada Nabi Daud agar menjadi seorang penguasa yang adil, dan beliau memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian nanti ketika besar bercita-cita menjadi seorang pemimpin, maka jadilah seorang pemimpin yang adil, jadilah seorang pemimpin yang bijaksana, yang disenangi oleh orang-orang yang dipimpin, sehingga orang-orang yang dipimpin ini merasa aman ketika kita memimpin hal tersebut. Selesai sudah kisah dari Nabi Daud alaihissalam dengan segudang faidah yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Semoga kisah yang singkat ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi orang yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beramal dan ikhlas dalam beramal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.